Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah salikin, para jamaah yang mengikuti di Zoom maupun khususnya yang hadir di pondok ini, mari pertama kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita akan melanjutkan untuk meneruskan tentang kita diminta waspada dengan nafsu. Karena nafsu inilah akan menjadi sesuatu yang kita akan taghfula anha, yang kita akan melupakan, istighfar, menyibukkan diri, kemudian kita ghaflah kepada Allah karena nafsu, dan nafsu itulah yang mengiring kepada amarah bisu. Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nala bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyangkut cerita bagaimana nafsu bekerja. Kalau kemarin kita menyatakan nafsu itu apa, sekarang itu nafsu itu bagaimana bekerja. Walaqad balagna an ba'dis sholihin yuqalu lahu Ahmad ibnu Arqam al-Balhi rahimahullahu annahu qala. Ini diceritakan oleh Syekh Ahmad bin Arqam al-Balhi min aulia di zamannya Imam Ghazali. Beliau adalah as-salafus sholihin, orang yang alim, orang aulia. Kemudian beliau menceritakan bagaimana cara kerja nafsu dan bagaimana kita menghalaunya. Kemudian beliau berkata, nazahatni nafsi bil khuruji ilal ghazwi. Beliau berkata, nafsuku berdebat dengan diriku untuk keluar menuju peperangan. Memang antara kita, antara nafsu dan kita itu selalu perang. Karena memang setiap manusia itu ada nafsu di satu sisi, di kiri, dan yang kedua adalah ada malaikat mulhim yang ada di sisi kanan kita, dan itu selalu perang di dalam untuk menentukan pikirannya, langkahnya, dan sebagainya. Nah, karena itu Syekh Ahmad bin Arqam ini menceritakan bagaimana peperangan di dalam dirinya itu untuk menghalau nafsu itu. Kemudian Syekh Ahmad bin Arqam menukil dari firman Allah, faqultu subhanallah innallah yaqulu innan nafsal ammarah bisu. Satu konotasi yang diberikan oleh Syekh Ahmad bin Arqam bahwa yang nama nafsu itu pasti ammarah bisu. Itu namanya nafsu lawamah ketika masih dalam penyakit hati. Tapi kalau itu menyangkut pikiran dan akan melakukan rencana apa, itu namanya nafsun natikoh. Natikoh itu otak kita menjalankan, memerintahkan apa, dan akan melakukan apa itu di decision atau diambil keputusannya oleh otak, oleh akal kita. Bapak Ibu sekalian, Syekh Ahmad Arqam berprinsip bahwa namanya nafsu itu pasti ammarah bisu. Nafsu itu ada di hati, penyakit hati, dan juga di akal. Kalau yang di hati namanya nafsu lawamah, kalau di otak namanya nafsun natikoh. Nah, karena itu beliau mengatakan wa hadhi ta'murni bil khair
la yakunu hadza abadan, sedangkan nafsu itu memerintahkan diriku untuk berbuat baik, tidak akan pernah terjadi selama ini. Jadi ini pengertiannya adalah nafsu itu juga menjelma untuk hal-hal yang baik. Misalkan kita tahu-tahu semangat beribadah, sedang ada calon mertua katakan, atau calon besan, tahu-tahu ibadahnya padang, itu adalah nafsu berbuat baik tapi ujungnya nafsu. Atau lagi ada pilkada, yang lainnya nyumbang XYZ, wah saya nggak mau deh, saya mesti XYZ plus. Nah, tapi syaratnya diumumkan. Ini cara nafsu untuk mengarahkan juga untuk berbuat baik itu bisa, tapi ujungnya adalah riya. Nah, ketika debat seperti itu antara nafsu dengan Syekh Ahmad bin Arqam, Syekh Ahmad bin Arqam mengetahui wa hadhi ta'murul bil walakinnaha istawhasat, akan tetapi aku nafsuku apa? Tahu bahwa saya kesepian. Nah, gitulah. Ibadah sendiri itu kan tidak enak. Tapi kalau banyak orang dilihat, nah, jadi situ dia mulai mengganggu. Faturidu liqa'an nas litasrih wa ilahim, maka dia ingin menemui orang-orang agar merasakan nyaman bersama mereka. Ayo jamaah, ayo gini, tapi ada unsur nafsunya. Wa tasama'an nas biha, dan orang-orang mendengarkan tentang kebaikan kita. Jadi memang nafsu itu cara menggodanya luar biasa dan sangat cerdik. Fastaqbilunaha wa bita'dzim wal birri wal ikram, maka mereka, karena kita jadi orang baik, kita dianggap orang baik, maka dengan demikian fatastaqbilunaha, menyambutnya, wa bita'dzimin, dan menghormatinya, wal birrin, dan dengan menerima kebaikannya, dan wal ikram, dan memuliakan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, godaan tokoh itu juga banyak. Godaan ingin dipuji, godaan ingin dihormati, godaan ingin di depan. Nah, ketika seperti itu apa dialognya diri Syekh Ahmad bin Arqam kepada nafsu itu? Fakultu laha la unziltan umran, maka aku berkata kepada nafsuku, ya, apa? Wala unzilaka ala ma'rifah, aku tidak akan menyinggahkan engkau dalam keramaian. Enggak. Ya. Faqul laha la unziltu umran, saya tidak mau rame-rame. Kalau saya beribadah, ya ibadah sendiri. Wala unzila ala ma'rifah, dan aku tidak akan menyinggahkan engkau di situasi yang bisa dikenal. Kamu kan bawa saya ke keramaian, seakan-akan saya ahli ibadah di depan orang banyak, tapi saya nggak mau, kata si Ahmad bin Arqam. Kemudian beliau banyak mengamalkan amalannya itu sendiri, karena itu para wali itu lebih banyak biasanya di pucuk-pucuk gunung, di tempat yang terpencil. Kiai-kiai khos itu biasanya di tempat-tempat yang sulit dicari, karena itu adalah agar tidak mengganggu ibadahnya. Nah, dengan demikian debat itu dimenangkan oleh Syekh Ahmad bin Arqam. Fa'ajab fa'asa'tu dzon biha wa qultullah ta'ala astaqal qailin, lalu nafsuku mengabulkan itu. Enggak, saya enggak mau di orang ramai. Maka aku kian terburuk, maka aku kian berburuk sangka kepadanya, dan aku berkata, ya Allah adalah zat yang paling benar firman-Nya dibandingkan perkataan lainnya. Artinya perkataan lainnya itu yang nafsu tadi. Bagus, banyak orang loh di sana. Nanti maaf, kalau sudah pilkada banyak orang tahu, ngasih sambutan di situ udah berapa suara, kan gitu. Ya, dalam hal beribadah, tapi beliau nggak mau. Nah, maka dengan demikian fakultulaha, aku, artinya Syekh Ahmad bin Arqam berkata kepada nafsunya,
uqatilal aduwa akhiran wa takunina awal qatil. Aku akan memerangi musuhku secara terbuka. Syekh Ahmad bin Arqam, saya nggak mempan. Ayo kita lawan satu lawan satu, kira-kira kan gitu. Saya buka baju besi saya, ini bahasanya di sana, dan menjadi siapa yang akan terbunuh? Saya yang kalah, kata Ahmad bin Arqam tadi, atau kamu yang saya bunuh, kata nafsu, kata beliau kepada nafsunya itu. Fa'ajabat fa'aksad dhanna biha, lalu nafsuku menyetujui, maka aku kian berburuk sangka kepadanya. Ini hebat ya, diajak lawan satu, oke. Ini oke, berarti ini nafsu itu hebat ini, kira-kira kan gitu kan. Kemudian apa? Fa'adda asya'a mimma aradaha fa'ajabat ila kulli dhalik. Dan Syekh Ahmad Al-Bahi terus menghitung, merinci segala sesuatu dari segala hal yang diinginkan oleh nafsu itu. Dirinci. Nafsu itu senangnya dipuji, nafsu itu senangnya dipundi-pundi, nafsu itu kalau orang dicantri ya, maaf cantri tahu ya. Jadi satu orang tokoh, dia tidak percaya kalau jalan sendiri. Para tokoh itu selalu didampingi oleh dayang-dayang sekian banyak sambil tepuk tangan, ada pengamanan yang ketat. Oh, ini baru tokoh. Kalau enggak, dia enggak percaya diri. Lah itu penyakitnya tokoh. Kemudian dilis sedemikian rupa, kemudian tahu. Lalu beliau berkata, ya, faqala faqultu ya rabbi nabbihni laha fa inni muttahimun laha musaddiqun laka. Wahai Tuhanku, peringatkan diriku terhadap nafsuku ini. Artinya beliau minta bantuan pada Allah, karena sejujurnya aku resah kepadanya. Artinya nafsu terus menggoda dan hanya percaya kepadamu. Wa musaddiqan laka, ya Allah saya hanya minta kamu, tidak karena nafsu itu. Fakusifta biha ka'anna taqul, lalu aku singkapkan tentang nafsu itu. Ya, kira-kira ada dialog. Nafsu berkata, ya Ahmad, anta taqtulni kulli yaumin bima'nika iyaya min syahawatin marratin wa bimukhalafatik. Wahai Ahmad, Anda membunuhku setiap hari dengan penolakanmu dari berbagai keinginan diriku beberapa kali. Diajak ini enggak mau, diajak ini enggak mau, diajak berpoya-poya enggak mau. Wala yas'uru bi ahadin, padahal tidak ada orang yang dapat merasakan itu. Enggak, ini bukan sombong, bukan riak. Udahlah, saya percaya kamu tidak akan riak. Karena kita dirayu oleh si nafsu. Seperti halnya kita kadang-kala kan ada rayuan itu. Kalau sendiri mau baca Quran tak sulit, kalau banyak orang, ahli Quran misalkan, itu ya. Fa in qatalta kuntu qatlatan wahidatan, adapun jika engkau terbunuh maka sebetulnya saya juga terbunuh loh, karena saya tidak lagi menggoda kamu. Nah, ini kan pinter cara merayunya. Maka dengan demikian ya, fatajautu minka wa yatasamu'un nas, lalu aku terbebas darimu dan orang-orang mendapatkan informasi. Fayaqulu, maka lalu mereka akan berkata, artinya masyarakat, ustahida Ahmad wa yakunu li syarafan wa dzikran. Maka orang akan mengatakan, kalau orang sudah baik dan baiknya di jalan Allah, nafsu mudah menggoda. Ini loh perang, kita akan melawan siapa? Kamu akan mati syahid. Ya, fa yaquluna ustushida, kamu akan mati syahid ya Ahmad, wa yakunu, dan kamu akan mulia, wa dzikran, dan akan dikenang, kamu jadi pahlawan. Nah, ini berarti dia tergoda, artinya menggoda, masih menggoda lagi. Qala faqa'adtu wa lam ahrud ilal ghazwi fi dzalikal am. Syekh Ahmad Arqam Al-Bakhlani berkata, lalu aku duduk di rumah dan tidak keluar ke peperangan pada tahun itu. Daripada perang karena manusia, daripada perang karena dipuja-puji, lebih baik tidak. Nah, kira-kira itu. Kemudian
fangdur ila khida'in nafsi wa ghururiha, maka lihatlah tipu musnad nafsu itu dengan segala tipuannya. Turai nas ba'dal maut, di mana nafsu akan bersikap riya dan manusia setelah kematian itu bi amalin lam yakun batu, dengan yang tidak akan terwujud setelah beribadah itu. Jadi yang ini yang kita cari. Jadi pujian itu nanti di akhirat, bukan pujian itu kita perlu di dunia. Ngapain? Toh itu nanti tidak bermanfaat. Itu ceritanya. Jadi godaan-godaan nafsu kepada Syekh Ahmad bin Arqam itu nggak mau, nggak mempan. Kemudian akhirnya beliau tetap sendiri ibadah yang betul-betul khusyuk, tidak ada orang yang tahu. Walaqad sadaqal qail wa ahsanaki fi maqala, seperti halnya ini berlaku bagi wali-wali yang lain, dan salah satunya diucapkan satu syairnya begini: tawakko nafsaka la ta'man ghawa ilaha fan nafsu ahbathu min sab'ina syaitana. Waspadalah terhadap nafsumu, ya. Mengapa? Fan nafsu, karena nafsu itu ahbathu, kejinya, min sab'ina syaitana. Kejinya nafsu itu lebih keras, lebih kuat daripada 70 setan. Kalau setan kita kan dalam posisi pasti nyerang, tapi nafsu kan menjadi bagian diri kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita betul-betul tazkiyatun nafs. Nafsu harus kita cuci agar kita tidak kalah dengan upaya-upaya rayuan-rayuan nafsu itu. Maka dengan demikian fatanabbah rihamika, maka ingatlah Allah, ya, semoga Allah memberikan mengasihi kita lihadihil khatta'atil imarah besok, maka sesungguhnya penipu yang handal dan yang mengajak keburukan itu adalah nafsu. Wawatin ala mukhalafati qalbaka bi kulli halin, dan kukuh, oleh karena kukuhkan hatimu untuk menentangnya setiap kondisi. Salah satunya adalah zikir, kita dekat dengan Allah, membaca Quran, itu semua untuk menghalau nafsu kita. Tusib fataslam insyaallah, maka engkau akan memperoleh keselamatan insyaallah ta'ala. Tsumma 'alaika bil jamiha bil jamit taqwa, kemudian wajib bagimu mengendalikan nafsu itu. Apa cara mengendalikan apa nafsu itu? Li jamit taqwa, kekangnya itu adalah takwa. La khilata laha siwah, tidak ada strategi untuk mengendalikan kecuali takwa itu. Takwa, Bapak Ibu sekalian, secara parameter saya ulang, takwa, taknya itu tawadhu, Q-nya, qafnya itu qanaah, wawnya itu warok. Jadi kalau orang kesehariannya sudah tawadhu, nerimo qanaah terhadap apapun yang ada diberikan oleh Allah pada kita, dan yang ketiga adalah perilaku kita warok, sederhana, menjaga diri, menjaga etika, sopan santun, maka dengan demikian itu adalah ciri bahwa kita itu sudah memiliki kekang, yaitu takwa itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang isunya lain. Itu tadi dialog cara menghalau. Sekarang strateginya apa? Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa'lam anna hahuna aslan asilan wa huwa anna ibadah satroni. Ketahuilah bahwa dalam kajian mendasar yang menyangkut bagaimana strategi menghalau nafsu, satroni itu ada dua strategi, ada dua cara. Satrotu ikhtisab, yaitu strategi dalam hal pengupayaan, upaya, strategi dengan sadar. Wasatrul ihtisab, wasatrul istinab, yaitu strategi untuk menghindar. Nah,
Kira-kira ini preventif dan kuratif, kira-kira gitu kan. Kita sebelum ada nafsu kita halau dulu, kita upayakan, atau kita menghindar, sudah tahu baru kita menghindar. Seringkali manusia kalau sudah ada nafsu dan itu sudah menyelinap, sulit untuk dihindari. Nah, karena itu Imam Ghazali menyarankan kepada kita begini. Fal iktisab fi'lut ta'at. Adapun pengupayaan adalah melakukan berbagai ketaatan. Kalau kita taat berarti kita berupaya secara sadar agar nafsu tidak mengendalikan. Wal istinab imtina'u anil ma'asi was sayyi'at. Sedangkan menghindari adalah melakukan pencegahan dari berbagai kemaksiatan dan kejelekan. Jadi kalau mengupayakan itu kira-kira kita sudah jaga-jaga tidak tahu, tidak akan diserang. Tapi kalau kita istinab, artinya kita menghindari, berarti sudah ada, kita baru hindari. Nah, jadi yang lebih baik itu yang mengupayakan. Wa huwa taqwa, dan itu adalah takwa. Wa in satrul istinabi ala kulli halin aslamu wa aslahu wa afdalu wa asrafu lil abdi. Strategi untuk mengupayakan, artinya kita sadar agar tidak digoda oleh nafsu, ya Bapak Ibu sekalian, aslam itu lebih selamat. Jadi kita sudah tahu akan digoda, kemudian kita udah tamengnya udah kuat. Wa aslah, dan itu lebih baik. Wa afdal, lebih utama. Wa asraf, dan itu lebih mulia. Lil abdi, bagi kita, min satril iktisab, daripada strategi untuk min satril dibandingkan dengan pengupayaan. Maaf, ini salah ya. Wa asraful min satril itiba, inilah strategi untuk iktisab. Iktisab itu berarti kita adalah mengupayakan agar kita tidak tergoda. Nah, dalam posisi seperti ini, insya Allah seperti kita sholat malam, kita ikut suluk, itu dalam rangka mengupayakan agar kita tidak dikendalikan oleh nafsu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, walidzalika yastaghilul mubtadi'u min ahlil ibadah. Karena itu bagi para pemula yang menjadi ahli ibadah, alladzina hum fi awwali darajat minal istihad, maka dengan demikian dia harus selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah, bisa teriktisab, baru itu namanya pengupayaan yang baik. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita kasih rambu dari awal, ada bukan self assessment ya, ada self consciousness, ada kepedulian diri terhadap sesuatu yang salah. Kita sudah ada self apa ya, lonceng itu apa namanya, bel ya, bel, pokoknya sudah ada ting, oh udah itu nggak boleh. Warning, self warning ya, self warning, sudah ada otomatis warning ya, itu mengupayakan itu lebih baik. Nah, dengan demikian kullu himmatihim ayyasumu naharuhum wa yakumu lailahum wa nahmadalik. Semua cita-cita mereka adalah berpuasa, contohnya di siang hari, kemudian melaksanakan sholat di malam hari, dan hal-hal semacam itu adalah yang namanya pengupayaan. Nah, kemudian wa yastaghil muntahuna ulul basairi min ahli iyadati bisatil istinab. Itu tadi bagi yang umum. Sedangkan orang yang berada di puncak derajat, para pemilik kearifan, para ahli ibadah, meski menyibukkan diri dengan menghindari.
karena dia sudah kuat, ada musuh udah tahu. Kalau kita karena lemah, karena itu mengupayakan dari awal. Kalau yang orang-orang yang sudah punya derajat, biasanya cukup dengan oh ya tahu saya kuat, nggak akan larut dengan godaan setan itu. Nah terakhir, innama himmatuhum ayyahfadhu qulubuhum anil maili ila ghairillah ta'ala. Sesungguhnya cita-cita mereka hanyalah mesti menjaga hati, dan mereka tiada lain adalah cenderung hanya kepada Allah SWT. Jadi kalau orang seperti kita, lebih baik mengupayakan agar kita tidak terkena nafsu. Tapi kalau bagi orang yang kuat dan bisa menghindari, itu adalah bagian dari orang-orang khusus. Nah, wa yadunahum anil fuduli wal alsinatuhum anil lahwi wa ayunum anin nadhar ila ma la ya'nihim anin nadhar. Dan beliau-beliau itu selalu melihara perutnya dan perkara yang berlebih-lebihan, tidak mau israf. Kemudian lidahnya juga dijaga dari omong kosong, dan anin nadhar ila malayanihim, dan matanya mereka dari memandang yang tidak boleh dipandang. Layak nihim anin nadhar, sesuatu yang tidak berguna, dan mereka itu tidak mau memandang bagi orang-orang yang ahli, yang orang-orang yang derajatnya tinggi. Karena itu biasanya wali-wali itu kan kalau jalan kan merunduk kan, dia nggak pernah matanya ke sana kemari, melihat sana kemari. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ngaji kita pada sore hari ini, semoga Allah meridhai, membimbing kita sehingga kita sudah tahu bagaimana strategi untuk menghalau nafsu. Yang pertama disebut dengan iktisab, yang kedua adalah istinab. Iktisab adalah mengupayakan agar kita tidak tergoda oleh nafsu. Kalau istinab adalah menghindari. Menghindari itu biasanya bagi orang-orang khusus yang sudah kuat kalau digoda. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.